Sahabat, apakah kamu pernah bertanya dalam hati, mengapa sebagian dari kita merasa sulit untuk mencapai kebahagiaan yang sejati? Menurut kamu, apakah sekarang hidup kamu sudah bahagia? Banyak kita lihat orang yang sudah sukses, kaya raya, sudah punya segalanya, tapi kok hidupnya belum bahagia. Tapi ada loh, orang yang mungkin hidup yang biasa saja, ekonominya juga pas-pasan, tapi hidupnya bahagia. Apakah ini hanya masalah kebetulan, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang mungkin telah kita lewatkan? Nah, hari ini kita akan menggali rahasia di balik sulitnya mencapai kebahagiaan dan bagaimana kita bisa mencapainya. Jadi, pastikan kalian tetap di sini sampai akhir ya. Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Kita semua tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Dari mulai tekanan pekerjaan hingga masalah hubungan, seringkali kita merasa terjebak dalam lingkaran setan yang sulit untuk dilewati. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa bahagia di tengah-tengah segala tekanan ini? Sekarang, mari kita bahas dulu, sebenarnya apa sih kebahagiaan itu? Menurut Martin Seligman, seorang psikolog terkenal, kebahagiaan itu melibatkan 5 elemen utama yang disingkat dengan PERMA. Yang pertama, positive emotion atau pengalaman emosi positif. Yang kedua yaitu E, engagement atau keterlibatan, larut dalam aktivitas yang memberikan kepuasan dan memberi arti. Kemudian, relationship atau hubungan, kualitas hubungan sosial dan dukungan dari orang lain. Selanjutnya, M atau meaning atau makna, merasa bahwa kehidupan memiliki tujuan atau makna. Kemudian yang terakhir atau A, accomplishment atau pencapaian, mencapai tujuan dan merasa berhasil. Sepertinya sederhana ya, tapi kenapa banyak orang yang tidak bisa bahagia? Sekarang, mari kita lihat beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang merasa tidak bahagia. Yang pertama, stres dan tekanan. Beban pekerjaan, tuntutan keluarga, dan tekanan hidup sehari-hari. Penyebab kedua, konflik dalam hubungan. Masalah dalam hubungan interpersonal, baik dengan pasangan, keluarga, atau teman. Penyebab yang ketiga, isolasi sosial. Kurangnya dukungan sosial dan koneksi interpersonal dapat menyebabkan perasaan kesepian dan isolasi. Yang selanjutnya, karena ketidakpuasan pekerjaan, seperti kurangnya apresiasi, ketidakjelasan peran, atau lingkungan kerja yang tidak sehat. Yang kelima, karena kesehatan mental dan fisik. Masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan, serta masalah kesehatan fisik yang kronis. Yang selanjutnya adalah karena ketakutan akan kegagalan. Rasa takut akan kegagalan atau tidak mampu mencapai harapan. Selanjutnya yang ketujuh adalah karena tidak mencapai tujuan hidup. Ketidakpuasan karena merasa tidak mencapai tujuan hidup atau tidak memiliki arah hidup. Kemudian yang kedelapan adalah karena pengalaman trauma. Pengalaman traumatis baik di masa lalu maupun saat ini. Yang kesembilan karena kurangnya keseimbangan hidup. Kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan waktu pribadi. Yang kesepuluh adalah karena perasaan tidak diterima atau tidak dicintai. Rasa tidak diterima oleh orang-orang di sekitar atau perasaan tidak dicintai. Yang ke-11, kurangnya rasa kontrol, merasa tidak memiliki kendali atas kehidupan atau situasi tertentu. Kemudian yang ke-12 yang sangat sering terjadi adalah karena perbandingan sosial, membandingkan diri dengan orang lain, terutama melalui media sosial. Ternyata banyak juga ya penyebab ketidakbahagiaan. Nah sekarang, mari kita bahas 6 rahasia penting yang akan membuat kamu bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup kamu. Yang pertama, selalu bersyukur. Sisihkanlah waktu setiap hari untuk merenung tentang hal-hal positif dalam hidup kamu. Selalu bersyukur membantu menggeser fokus dari hal-hal negatif atau kurang ke hal-hal positif yang kamu miliki. Mengenali dan menghargai kebaikan dapat meningkatkan rasa syukur.
memberikan perspektif yang positif, dan akhirnya meningkatkan kebahagiaan. Rahasia yang kedua, berkontribusi atau berbagi. Berkontribusi kepada orang lain atau berbagi kebaikan dapat memberikan makna dalam hidup. Menyadari bahwa tindakan kita dapat memiliki dampak positif pada orang lain, membantu menciptakan perasaan pencapaian dan kepuasan emosional. Rahasia ketiga, selalu berpikir positif. Menerapkan pola pikir positif membantu mengubah cara kita merespon situasi hidup. Melihat sisi baik dalam setiap keadaan membantu mengurangi stres dan meningkatkan ketangguhan mental. Pemikiran positif juga membantu menciptakan lingkungan psikologis yang mendukung. Yang keempat, yaitu menciptakan hubungan yang positif. Jalin dan rawat hubungan yang positif. Hubungan sosial yang positif dapat memberikan dukungan emosional dan mengurangi rasa kesepian. Menjalin hubungan yang mendukung dan penuh kasih menciptakan rasa keamanan dan kesejahteraan emosional yang kemudian berkontribusi pada kebahagiaan. Yang kelima, fokus pada hal yang dapat dikendalikan. Fokuslah pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, bukan pada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Hal itu membantu mengurangi rasa putus asa dan kekhawatiran yang disebabkan oleh hal-hal di luar kendali kita. Kemudian yang keenam adalah jangan membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain dapat menciptakan perasaan yang selalu kurang. Ingatlah sahabat, setiap orang memiliki perjalanan dan kehidupan yang unik. Fokus pada kemajuan pribadi dan merayakan pencapaian sendiri membantu mengembangkan rasa harga diri dan meningkatkan kebahagiaan. Memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda membantu mengurangi tekanan dan meningkatkan apresiasi terhadap keunikan diri sendiri. Dengan menerapkan langkah-langkah tadi, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan emosional, tetapi juga menciptakan pola pikir dan perilaku yang mendukung perjalanan menuju kebahagiaan yang sejati. Baik sahabat, sekarang saatnya untuk bertindak. Saya ingin kamu mencoba satu langkah kecil hari ini untuk mendekati kebahagiaan dan kesuksesan kamu. Bagikan pengalaman atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan mari kita saling mendukung dalam perjalanan menuju hidup yang lebih bahagia dan sukses. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan